Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini balik lagi dan sekarang saya nggak sendirian. Saya bareng Pak Puji. Pak Puji Waluyo. Nanti kalau kalian mau nomor beliau saya sertakan di deskripsi. Silahkan nanti langsung hubungi beliau ya. Oke, kali ini kita akan memutari insya Allah tanggul lumpur Lapindo ini. Tapi pertama kali kita akan menuju ke pusat semburannya ya teman-teman ya. Titik 25. Titik 25. Titik 25. Kenapa kok dinamakan itu, Pak? Ya itu proyek yang ngatakan titik 21, 22, 23, 24. Yang tahu kan proyek itu. Oh gitu. Ya, untuk mempermudah kalau komunikasi sama misalkan ada tamu mana titik 25 di situ gitu misalnya. Jadi kita ke titik 25 memang dari nama proyek ya. Ya. Betul. Saya nggak bawa motor sendiri, motor saya diparkir karena apa? Nih lihat jalannya. Kebetulan musim hujan. Musim hujan, selain licin, motornya tinggi juga nanti lumpurnya dipasang atas. Dan bisa kita lihat sebelah kiri kita, ya ini, wah, kasihan sekali ya warga-warga sini. Ini mungkin ada informasi Pak, ya. Kapan kira-kira berhenti ini ya? Kalau masalah berhenti ala walam banyak orang yang nggak tahu. Profesor sini pun nggak pernah mengatakan kapan berhenti. Kalau orang ramal, ya namanya ramal itu ya, katanya ramal. 30 tahun, 25 tahun, 30 tahun gitu. Yang ramal namanya ramalan kan nggak mesti. Tapi profesor manapun belum pernah mengatakan berapa tahun nggak tahu sini kapan berhenti. Betul. Jadi kita kalau ditanya kapan berhenti, mungkin orang nggak pada tahu, hanya ramalan-ramalan orang setelahnya ya kayak orang ritual itu mengatakan kadang-kadang kan nggak pernah ngaruh itu. Kadang-kadang ada yang ngamal 5 tahun dulu mau berhenti, tapi nyatanya sampai sekarang udah hampir 13 tahun yang nggak pernah berhenti. Jadi ya versi ramalan masih lama banget. Ada juga ramalan katanya Jayabaya yang katanya Sidoarjo tenggelam gitu. Walau alam lah ya kita. Walau alam itu. Ya, walau alam. Makanya yang asli kalau di sini kapan berhenti nggak ada yang tahu. Kalau katakan nggak ada orang tahu sini. Terus ini air hujan atau air lumpur, Pak? Air, Mas. Ini kemarin kalau musim kemarau, kira-kira 3 bulan yang lalu musim kemarau sini kering. Bahkan untuk lari-lari bisa. Hanya sebagian kecil ada airnya. Ini sebagian air dari pusatnya, sebagian kebanyakan air hujan. Karena kebetulan ini musim hujan. Kalau musim kemarau sini kering. Bisa untuk lari-lari. Airnya cuma sedikit di sana. Tapi di sini nggak ada lumpur kayak lumpur hidup apa ya Pak yang bisa bikin orang tenggelam yang makan di orang. tengah. Oh ada ya? Ya gini. Makanya kalau kita nggak musim ini kan musim hujan. Iya. Kita biasanya sepeda motor langsung masuk ke daerah pusatnya, jarak pandang 60 meter 7 meter karena hujan. Kita nanti coba jalan kaki aja. Kalau sepeda kita nggak berani. Iya. Iya, walaupun saya ngojek udah asli orang sini, nggak berani kita kecuali kalau 3 hari 4 hari nggak musim hujan, kita bisa sepeda motor ada bekasnya nanti di tengah sana. Nah, sekarang kita mau menuju ke sebelah sana. Bisa kita lihat airnya begini. Ini udah kayak tambak di sini ya. Kebetulan dulu ini sawah, kalau sebelahnya ada makam, sebelahnya perkampungan. Iya. Kalau sebelahnya nanti kita ada salah satu makam Kiai masih dikeramatkan di sini, makam Kiai Anas Aliyaubi. Mungkin nggak tahu, temannya kemarin sempat mampir nggak tahu. Di situ di tengah. Itu dibuat pesiaran juga, Pak? Iya, emang tuh ziarah murid-muridnya kan dari sini kita ada 7 kilo ke Kerembung. Kalau makamnya itu masih ada. Tapi sebelum ada Lapindo kan sudah meninggal. Kita kira di bawah masih 10 meter lebih, ditinggikan, diuruk. Sampai sekarang untuk istilahnya ziarah murid-muridnya siapa mau ziarah ke sana itu enggak apa-apa, nanti bisa kita lihat ke situ. Ini musim hujan udah seperti tambak lah ya, udah airnya menggenang. Bisa kita lihat ini. Ini pernah nggak sampai meluber Pak airnya? Nggak pernah. Oh belum ya, alhamdulillah lah. Nah, Mas, kenapa nggak bisa meluber? Karena itu ada alat penyedot air. Itu kapal, itu bukan kapal tapi alat penyedot air buang ke Sungai Porong. Nanti kita ngelihat ke pembuangannya, pulangnya nanti. Kita mau tuju ke pusatnya titik 25.
nanti kita habis itu ke tempat pembuangannya namanya Sungai Porong. Sungai Porong. Nah, ini kan kapal-kapal penyedot buang ke Sungai Porong untuk menghindari supaya nggak jebol ke jalan raya. Oh, itu nyedot lumpur atau nyedot air, Pak? Air ya? Air, iya. Cuma air aja, cuma kadang ya kan disaring, difilter. Ya mungkin lumpurnya kena sedikit-sedikit. Terus kalau lumpurnya tuh dibuang kemana? Kalau lumpurnya dibiarkan aja di sini. Dibiarkan? Ya. Kan lama-lama tinggi deh, Pak? Iya, makanya kan diadu-adu gini. Biar ada nanti buang ke Sungai Porong. Cuma lumpurnya ada juga yang ikut ke sana, buang ke Sungai Porong, larinya ke daerah timur, jadi dinamakan Pulau Lusi itu, Mas. Oh iya, iya, yang mungkin Pulau Baru katanya gitu ya? Mungkin sampai lebih tahu Pulau Lusi itu daerah Telocor. Cuma saya sendiri kalau Lusi belum tahu, cuma kalau daerah Telocornya udah tahu. Ke Telocor itu daerah tambah, habis itu nyebrang pakai kapal baru ke Pulau Lusi. Kalau teman-teman saya sudah pernah penelitian dari orang Jepang, saya kebetulan waktu itu nggak ikut, itu ke Pulau Lusi, Pulau Lumpur Sidoarjo. Lusi itu kan singkatan Lumpur Sidoarjo. Lumpur Sidoarjo, ya. Lusi, baru tahu ya. Lusi itu Lumpur sebenarnya kan Lumpur Sidoarjo. Kalau aslinya yang punya kan Lumpur Lapindo, Lumpur Lapindo. Kebetulan di Sidoarjo katakan Lusi. Nah, itu Mas, makanya dinamakan Pulau Lusi. Ini kita belok ke sini. Ya, betul. Pak, ada pengurukan udah dilebarkan baru. Kalau ini kan udah lama. Ini sisa tanggul utama ini. Ini sisa tanggul utama. Kalau itu pengurukan lagi mau dilebarkan. kalau orang umum nggak boleh masuk ya, Pak ya? Kecuali barang kerja gitu ya? Ini, Mas. Kalau biasanya orang umum kalau bawa mobil taruh bawah, naiknya ngojek, Mas. Mobil nggak boleh ke sini karena ini daerah proyek. Termasuk motor pun juga nggak boleh Kalau umum motor ya? biasanya kalau warga sini kadang-kadang ya ada, cuma kadang-kadang kan nggak tahu medan, kadang-kadang agak susah, makanya ada jasa kawal lah. Pernah orang-orang sendiri nggak tahu medan, amblek, kalau di bawah. Kalau kita kan udah tahu medannya, Ya. Oh ini walaupun ngojek nggak bisa masuk ke dalam karena suasana seperti ini. Nah ini baru mulai pengurukan lagi. Nah itu mau dilebarkan, mau ditinggikan, ini pengurukan baru. Mau menuju tanggul utama. Jadi berarti ini peninggiannya terus Ya, ya, Pak? terus. Sampai sekiranya berhenti ya? Pokoknya nggak sampai berhenti, terus nggak tahu sampai kapan. Sampai kapan? Intinya ditinggiin terus gitu Iya. ya? Nanti kita keliling tahu tingginya. Beberapa bulan yang lalu saya kan keliling lewat kampung-kampung. Kalau sekarang bisa keliling lewat atas, nah karena mungkin yang udah agak selesai. Itu kapal penyedot air buang ke Sungai Porong itu tengah itu. Ada 3, yang satunya rusak ini. Jadi dari sini ada beberapa titik kapal, Pak, sini, Pak? Kalau kapal di sini ada, Ya. sebelah sana ada lagi, sebelah sana aja. Ada. 3 berarti 3 titik ya? 3 titik. Ada 3 pembuangan nanti. Kita nanti ke pembuangan semuanya ke 3. Ini kapalnya rusak satu. Nah, 1. Ini habis tenggelam di tengah. Oh, tenggelam? Iya, di tengah. Kemarin kan di tengah tenggelam. Evakatormu pun rusak kemarin, tenggelam di tengah-tengah sana. Ini pondok pesantren nggak kelihatan. Nah, ini Untuk pesantren? ya, saya bilang tadi makam Yai Anasnya itu. Oh, ini itu. makam. Ah. Yang tempat makam Yai Anas Al-Yogi. Tapi aslinya kan di bawah kan, Pak? Ya udah Kalau tenggelam makamnya ya. sebelum ya di bawah, sebelum ada Nabi Lutut nggak meninggal. Kira-kira ya itu kan ditinggikan, bukan mumbul, Mas. Kalau ke teman-teman ada cerita mumbul itu salah. Itu ditinggikan, diuruk ditinggikan. Nah, ini tempatnya presiden kalau ke sini. Nah, ini apa ini, Pak? Ini tempatnya presiden kalau ke sini, tamu-tamu. Kebetulan kita kalau musim kemarau, kita bisa ke tengah sana, Mas. Kita ke tengah sana aja, Mas, pojok sana. Oh, sana. Ya. Bisa motor? Ya bisa. Bisanya kita kan ini nih bekasnya ini. Nah, karena biasanya kita mentengah sana. Naik motor bisa, ya? Bisa biasanya. Kalau nggak musim hujan. Musim hujan.
Ini sampai ini sisa tanggul utama. Nah, jalannya licin teman-teman. Ya. Ini namanya tanggul utama. Tanggul utama. Ya, ini sisa tanggul utama sampai depan itu. Ini pohon cemara ditumbuhin memang ya? Ah, ini Mas bisa tumbuh karena tanaman ini tumbuh karena tanah timbunan dari gunung. Kalau asli rumput lapindo, saudara-saudara nggak, untuk sementara ini tanamin apa-apa nggak bisa hidup. Oh, berarti bibitnya ke bawah ya? Gitu? Ya, ini emang ditanemin Mas. Oh, Ah, ini kan biasanya itu sisa tanggul utama. Nanti saya coba Mas, jalan kaki ke tengah sana bisa nggak? oh, Kalau bisa nanti kita tengah. Boleh. Ini biasanya ke sini. Nah, ini bekasnya sepeda motor. Cuma karena ini hujan nggak bisa, nanti kita coba jalan kaki sampai ke tengah sana. Saya coba dulu. Boleh, jadi bapaknya ini masih coba teman-teman karena ini musim hujan, tanahnya gembur sekali. Motor tidak bisa naik, cuman kalau lagi musim kemarau, tanahnya keras ya. Jadi ya sebenarnya kita main bola tuh bisa kemarau ya? Bisa itu loh. Bekasnya. Oh iya, ada gawang tuh. Iya. Saya coba dulu Mas ya. Boleh. Jadi saya pikir ya, dari jalan raya itu, ya lumpur lapindo tuh seperti mungkin lumpur hidup gitu kan, bisa menenggelamkan kita gitu. Ternyata ya setelah sampai sini saya baru tahu kalau ternyata rumputnya keras. Nih bapaknya berjalan. Mas, bisa Mas? Bisa? Ya, ngikutin aku aja ya. Oh, boleh. So, jadi kita jalannya ngikutin jalannya bapak karena bapak yang mencari Ya, dari angin Pak. sini ya. Karena bapaknya yang mencari jalur utama, perintis ibaratnya. Ya. Ternyata kita bisa berdiri di sini. Ya, gitu kan. Kita bisa berdiri di sini. Loh, bapaknya di sana tuh. Wah. Saya pikir kalau lewat dari Malang gitu Pak, lumpurnya hidup. Ternyata Kalau itu hidup Mas. Itu sampai abis itu. Terus gitu aja muter gini. Nggak tahu kalau orang kan itu saya pun nggak berani nyoba, itu nggak berani. Ini dari titik terakhir kita nanti akan berhenti itu berapa meter kira-kira Pak ke pusatnya Pak? Kalau sekarang mungkin sekitar 100 meter lebih Mas. Kalau musim kemarau, sekitar 60 meter. 3 bulan yang lalu itu. Ini aja kalau tadi pagi ke sini kita nggak berani masuk Mas ya, masih Agak becek, ya. gembur ya. Nah, ini bisa masuk untuk sementara ini karena nggak hujan. Oh, karena nggak hujan. Kemarin Iya. hujan nggak Pak kemarin sini Pak? Kalau tadi malam hujan, kalau tadi pagi nggak berani masuk karena masih becek. Nah, ini udah agak kena sinar 2 jam 3 jam kita bisa masuk ke titik semburan, cuma agak jauh, kita 100 meter lebih. Kita di atas rumah. Oh, ini rumah ini. Yo, iya, di atas pabrik, di atas masjid. Ini kurang lebih tingginya berapa meter Pak? Hampir 18 meter lebih. Sekarang berapa? kalau masjid lantai 2 aja nggak kelihatan. Itu tahun 2010. Itu ada pabrik, 30 pabrik sini Mas. Kurang lebih segitulah, sekitar 25 sampai 30 pabrik lebih. Jadi kita ini sudah setinggi 18 sampai 20 meter mdpl ya, meter di atas permukaan laut. Dasar awalnya. Ada helikopter teman-teman. Macam-macam, kalau tinggi sana lebih tinggi lagi sana. Oh, Iya, itu kan tanggul. Tapi tingginya nggak sama Mas, ada sekitar yang masih 10. Kalau sebelah utara sana mungkin sekitar 15 meter. Tingginya itu nggak sama. Melihat ketebalannya lumpur. berarti kita deket di jalan putusnya tol Pak ya? Putusnya Nanti tol. kita Ya? sana putusnya tol sebelah sana. Oh, sebelah sana. Iya. Yang melintang di tengahnya sini mana? Habis. Nanti putusnya sana lagi ada lagi. Ini Oh, kan yang di sekitar sana. 5 kilo. Sekitar hampir 5 kilo kita putus tolnya tuh. Kalau kering nggak garam?
kering. Jadi ngandung air, ada seperti minyak, ada seperti lumpur, ada seperti garam. Nah, ini batasnya Mas ini. Iya, kelihatan seperti lumpur, ada minyaknya. Berarti teman-teman dari pusat semburan nih airnya nih. Ini udah titik terakhir. Nah, ini titik terakhir. Hujan, meluber, nggak berani lagi ke sana kita. Oke. Saya akan mencoba ngambil pakai lensa tele dulu teman-teman ya. Kita akan ambil kamera dulu. Kalau dulu sampai 10 meter tingginya. Tinggi semburannya awal-awalnya. Itu kan aslinya tuh Mas itu. Iya. Terasa panas sama ya, terasa. Bener. Ya. Suhunya beda. Ini kan asli. Makanya orang-orang kalau ngambil lumpur untuk sampel sekolah-sekolah, saya ambilkan di sini. Kalau udah di sana itu udah tercampur. Saya mesti ngambilnya di daerah sini. Ini masih agak lumayan nggak campuran ini. Sebentar kita akan mengambil pakai lensa tele biar kita lebih dekat lagi. Kalau dari drone kita kan udah pernah kemarin 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu masih tetap sama kan Pak kurang lebih ya? Iya. Jadi drone-nya kita tidak usah ngambil, kita pakai yang file yang kemarin. Kita akan ngambil pakai lensa tele dulu, kita akan ngeker ke sana ya. Seperti apa kalau dari tampak bawahnya. Jadi saya sekitar ada 100 sampai 60 sampai 100 meter ya dari pusat semburan. Jujur karena anginnya berembus ke arah sini,
Aduh, lumayan hawanya panas, hawa loh ya, bukan suhunya. Kalau suhunya Sidoarjo sih ya sama. Cuman sini kan lumpurnya langsung dari inti bumi. Jadi lumayan beneran. Kamera fokus saya, motor autofokusnya, servonya dia sampai error. Berat banget. Jadi ya ini dia, kita lagi di tengah. Jangan main ke sini ya, karena di sini lumpurnya hidup, lumpurnya gembur, bisa nyedot. Nah, sekarang kita lagi ada di makam Kiai Anas Al-Yaubi. Ini Bisa di dalam. Bisa Kalau sampai mau berdoa, apa sampai di dalam nggak apa-apa. kita akan masuk sebentar ya, saja. Assalamualaikum. Sini kita berikan doa dulu. Oke. Saya lagi istirahat di makam sini sembari mendinginkan drone, habis terbangin drone juga. Dan karena di sini panas ya, baterainya langsung panas banget. Habis ini kita akan lanjut ke pembuangan 1, 2, 3 dan 3 dan ke sana. Ya, kita akan maksimal hari ini. Teman-teman ya, penguatan tanggul dan peninggian tanggul itu agenda rutin. Jadi tanggulnya terus ditinggiin, lumpurnya nggak disedot ternyata, dibiarin aja lumpurnya. Jadi ya tanggulnya aja yang tinggiin. Karena ini musim hujan. Kalau musim kemarau banyak pekerjaan gini nggak Pak? Ya ada, cuma kan nggak sebanyak ya, hujan cuma ya. Ini kemarin kan udah mulai ada agenda, udah musim kemarau kemarin. Oh. Ayo. Jadi karena agendanya udah hampir 4 bulan yang lalu. Kira-kira hampir 1 tahun yang lalu peninggian juga. Yang kita tanggul ketiganya. Oh, jadi nggak ditinggin total semua nggak ya Pak? Ya? Per berapa titik sektor-sektor gitu ya? Kalau tahun ini semua keliling, ditinggikan semuanya. Semua. Biasanya nambah berapa tinggi biasanya Pak? Kalau kemarin itu sempat hampir 10 meter. 10 meter? Ya. Yang kita injak tadi loh Mas ya? Iya. Itu kan tanggul ketiga. Itu 8 bulan yang lalu. Itu aja kan tanggul 1, tanggul 2. Itu sekitar 2,5 km. Sekitar 2,5 km, hampir tingginya itu kurang lebih hampir 8 meter lebih lah, lebih. Itu sekitar 2,5 km. 2,5 meter. Kalau ini keliling full di tanggul ini. Rata-rata ya 10 meteran peningginya. Ini tingginya apa kira-kira ya per 2 meter, 3 meter. Penambahannya. Ya, penambahannya. Nah, teman-teman di sini kita lihat. Nah, kemarin kita tuh masuk lewat sini yang kita nggak boleh masuk ternyata ada peninggian. Kemarin saya nyoba pas Januari tuh Pak, lewat sini. Nggak boleh Mas. Nggak boleh karena nggak ada yang ngawal Mas. Iya. Makan mohon maaf, bukannya nganu, kalau nggak ada yang ngawal ya. Hei! Oh, Ustad. Jare kerja Pak Ustad. Mari mampir nang kono, jare kancane sampean kerja. Pulau men. Empat itu. Oh, ini yang asli. Baru ikut temen dari Malang, ya diturunin sini Pak. Makanya pas balik lagi kedua kalinya motoran, ternyata nggak boleh masuk. Bentar, tak turun, tak dorong, bisa? Tak dorong, bentar. Oh bisa. Betul kembali masuk. Sekali betul. Oh sandal, tak pikir. Betul benar. Maaf. Bisa disambung? Bisa. Oh bisa.
Nah, jadi saya yang pertama itu teman-teman ya, yang tahun baru, yang video yang viralnya 2,2 juta penontonnya itu ya saya terbangin di sini. Dan ketika mau take video kedua akhir Januari sekitar tanggal 23-an itu ada truk mau masuk. Saya kan kesini teman-teman, jadi nggak bisa karena ada pengerjaannya tanggul begini. Yang motor saya sampai berlumpur-lumpur gitu ya, bercelot-celot semua itu ya. Jadi saya di sini. Ternyata tembus sini teman-teman. Nah, jadi harus pakai warga lokal. Mana ada yang larang kalau kita yang ngecek. Jangan khawatir teman-teman kalau ke sini. Kalau nggak bisa pakai jasa ojek kami ini lah. Ini buktinya Mas, ya, bisa masuk ke sana-sana. Ya. Nggak ada yang larang karena kita mau warga korban yang perlu untuk makan sehari-hari. Jangan khawatir teman-teman kalau ke sini. Tapi itu satpamnya tahu ya Pak? Saya. Sama misalnya ya ojek-ojek lah, teman-teman ojek. Tahu semua. Berapa tahun kita di sini. Coba kalau emang ada pekerjaan yang emang nggak bisa dilalui, kadang kita nggak bisa lewat ya, terpaksa kita dialihkan kemana gitu. Iya gitu. Betul. Ya kemarin Mas Niko juga begitu Pak. Tapi kalau kita bisa lanjut. Kadang-kadang kita kan ya nggak ganggu. Cuma kadang-kadang kalau sampai sendiri belum tentu bisa masuk. Ini pembuangan Pak? Ya ini pembuangannya. Pembuangan satu ya. Oh ditutup ini teman-teman. Nah ini dicor. Oh dicor. Oh masih bisa melewati. Naik ke situ aja. Kita akan melihat teman-teman pembuangan ya. Ya. Pembuangan satu di sini. Jadi dari lumpur Lapindo yang ada di genangannya, tambaknya itu ya, terus disedot pakai kapal. Kapalnya ada yang rusak tadi itu ya, itu kapal penyedot air dan pipa ini teman-teman ya. Isi Pak. Dan dibuangnya di sini. Kita akan zoom pakai kamera mirrorless ya, bentar ya. Jadi pembuangannya ada dua teman-teman ya, sebelah sini dan sebelah sana. Untuk yang di titik pertama, di sini ada 3 titik. Sebelah sana lagi jauh dan sebelah sana lagi. Ini pembuangan ke Sungai Porong. Sungai Porong. Dari air aja ya Pak ya? Air aja ya? Iya, dari pusatnya tadi yang ada kapal-kapal tadi. Buang ke sini. Mana? Kan lumpurnya nggak ada. Ada ditarik. Kelihatannya jernih. Oh, gitu. Berarti ikan-ikan mati Pak? Enggak ya? Hah? Ikan-ikan nggak mati. Cuma ini sebelum ke sana kan ada tambak. Itu tambaknya sekitar 10 kilo banyak tercemar tambak udang. Banyak pengaruhnya. Ini langsung kita ke pembuangan nomor 2 ya mungkin ya. Ya. Di tengah itu. Di tengah ya? Itu jembatan. Oh jembatan itu? Ya tol. Oh. Ya. Pembuangan kedua 1, 2, 3, 2, 3. Nanti Kak ngambil di atas tol aja. Oh gitu? Iya. Oh, iya. Sebelah kiri kena, sebelah sana kena tol. Nanti ya tergantung kalau mau mendekat ya bisa. Kita di atas tol, kalau mendekat ya bisa. Banyak yang kenal sama pekerja semua Mas. Kayak udah jadi member tetap. Iya. Gak kenal semua. Udah 3. Hanya masjidnya. Ini ya masjid nih. Ya. Lewat? Ini masih aktif Pak? Masih. Oh lewat aja. Oke. Jadi masjid ini masih aktif teman-teman ya. Sholat 5 waktu Jumatan masih full ya, masih dipakai ya? Masih dipakai. Karena nggak ada yang nempatin. Kita ini ada di tengah-tengahnya sebelah kanan selatan. Sebelah selatan ya? Sebelah selatan paling ujung udah mepet Kali Porong. Dekat paling iya ya. Ini sebelah sini Kali Porong ya.
Dan sebelah sini kita Rumput Lapindonya. Itu ada masjid ya Pak ya? Ya masjid Itu sudah rusak ya? itu masih bisa dipakai itu. Oh, masih dipakai? Nanti kalau ke mampir juga ke sana, kita ke sini dulu. Dan jalan ini masih dipakai warga, Oh teman-teman. ini dipakai untuk Masih dipakai ya? Iya, masih untuk umum. Maksudnya kan untuk jalan ke Tol ya? Putusan tol. putusan tol. Kek, tahu saya. Ternyata udah pada kenal semua, teman-teman. Ini pembuangannya kita di atas tol aja. Oh, Nanti kita kalau ini pembuangannya. Kan pembuangan. Kan pembuangan. Yang ketiga, kali yang kedua tadi itu sudah barat tol. ke berapa Pak? Ketiga ya? Tiga, iya. Tiga. Yang tadi yang sana ke dua. Satu. Itu yang kedua yang sebelah tengah itu Mas. Coba lihat dari sini. Di bawahnya jembatan ya? Oh iya, itu hitam. Iya, itu. Oh, iya. Jadi ini pembuangan nomor 3, nomor 2 sana ya. Sana airnya masih coklat. Sini lewat mana? Lewat sini. Halo, lewat sini. Kalau kali banjir. Kita lewat sini bisa, teman-teman ya. Ini ada sedikit tambahan juga, teman-teman ya. Katanya beliau, bapak-bapak sini, drone kantor aja udah sering jatuh ya. Terus banyak dari wisatawan itu jatuh. Punyanya tentara juga jatuh di sini. Jadi kalian yang ada yang komen, ya cuma tinggal nerbangin doang, tinggal tekan stick aja ya. Udah, kalian Terutama musim hujan. Terutama kalau musim hujan. musim hujan terutama. Ya, kalau musim kemarau mungkin agak malah jatuh. Kalau nggak terlalu dekat semburan Masih bisa diambil ya. Kalau musim hujan ya sudah. Warga lokal aja sedikit harus 2 kali mikir ya, Pak, ya. Karena memang bahaya lumpurnya. Lumpurnya hidup gitu loh ibaratnya, gembur. So jadi hati-hati kalian yang mau terbang di sini ya teman-teman ya, di Lumpur Lapindo ya. Utamakan keselamatan drone kalian. Kalian tuh sama seperti terbang bawa motor, seharga motor udah. Jadi ya kecuali kalian kaya raya sultan ya gak masalah, mau jatuh beli lagi besok. Itu aja tips dari saya ya. Hati-hati terbang sini. Sekarang kita ini di bekas putusan tol ya. Ada di pintu masuk proyek di putusan tol ya. Mas, jadi kita tepat di tol nih. ya, tol. Tepat di tol kita. Nah, ini foto sampai depan. Apa itu? Foto sampai depan tolnya ini. Ya. Jalurnya licin banget. Kita lihat. Ini kalau bawa motor sendiri, motor tinggi, aduh udah sekali jatuh udah pasrah aja, oleng aja. Ini menara untuk ngawas apa ini, Pak? Dulu untuk pos pantau. Pos pantau. Ya untuk, tapi sekarang sebenarnya agak kurang berfungsi. Ini separuhnya Mas, separuhnya kita mulai dari awal. Oh, ini baru separuh ya? Separuh.
Jadi di samping kita ini teman-teman, ini adalah sawah. Karena udah kena lapindo, lumpur lapindo, jadinya ya udah nggak bisa ditanemin. Bisa kita lihat itu di genangan airnya. Tapi kita nggak mungkin bisa kelihatan pakai kamera ini. Itu sudah muncul pelangi alias kena ketumpahan minyak-minyak ya. Entah minyaknya truk atau apa, mungkin sudah ada kontaminasi dari gas-gas lumpur lapindonya. Jauh mata memandang ini isinya air seperti tambak garam. Oh, sana ada lagi. Sungai. Yang ke sungai nanti pojok utara sana. Jadi ada pembuangan satu, itu ada lagi pembuangan. Dari yang sebelah tadi itu baru bangun. Ini yang ada rumah-rumah itu dulunya nggak ada, baru bangun. Pembuangan juga barusan, kalau itu udah lama, itu baru bangun baru. Saya dulu kesini nggak ada. Ini pembuangan dibuang ke tambak pipa baru. Kalau itu udah lama ini, dari yang pipa itu mungkin masih baru karena udah lama saya nggak kerja. Mungkin sekitar ya baru 4 bulan lah. Juga ada penguatan plus penambahan untuk arah. Sorry, jalannya ini duduk kameranya mungkin bergetar karena memang ini lagi di jalan ya, seperti ini ya. Kita lihat konten di depan ya. Di depan ada labrak. Kita harus turun karena memang sulit medannya, gembur. Ya kalau kita nggak pakai warga lokal ya nggak bisa. Kita seperti di pinggir danau, di pinggir laut. Ya udah mirip lah intinya. Kalau yang sebelah sini musim kemarau tetap berair juga, Pak? Iya. Ini airnya kalau kemarau dari mana? Ada sumber tak? Ya kan dari pusatnya juga keluar air. Ya? Cuma kan nggak terlalu banyak. Nah, dari pusatnya keluar air juga. Cuma kalau musim kemarau nggak seperti ini. Iya, iya. Oh, gitu.
lebaran. Itu rumah tenggelam enggak, Pak? Nah, Itu. belum termasuk ke dalam, masih di luar. Itu batas utara. Oh, batas. Ya, Oh. itu ada pagar batasnya. Itu jalan raya, depannya rumah-rumah jalan raya. Itu rumah berarti ditempatin ya? Ya masih ditempatin. Masih ditempatin. Sebenarnya dia sering unjuk rasa juga ikut peta terdampak karena kalau ini banjir sering masuk ke situ. Oh, iya, sering, iya. sering. Ini kan sering kalau musim hujan sering jebol. Iya, benar. Tapi tidak dapat ganti rugi. Belum. Belum. Iya. Mungkin bisa lihat dari kamera pagar beton ya, kayak benteng perumahan itu ya, sebelah situ. Woi, Laut, Duk. ada yang tenggelam teman-teman. Mau foto dulu sekitar bagus ini. Ini dulu sekitar perumahan. Peruntas 1 sekitar 8.000 unit perumahan habis. Kelihatan satu pun nggak kelihatan. Perumahan ini. Ini Sejauh asli sejahtera ya betul. Udah nggak kelihatan kan gubuk kelihatan ini gubuk ini. Kalau rumah udah nggak kelihatan Udah sama nggak ada ya? semua. bisa kita lihat teman-teman, ini udah seperti danau ya, udah seperti ya udahlah danau, gimana mau bilangnya danau ya danau gitu loh. Perumahan 8.000 rumah habis di sini. Oke, saya mau ngambil foto itu dulu ya, bentar ya. Nah, ini dia rumah-rumah yang seharusnya dapat rugi juga, tapi tidak masih dalam peta ganti rugi. Ini kalau banjir ya airnya masuk ke sini teman-teman. Tapi kameranya nggak bisa nge-zoom karena pakai GoPro, biasanya ya harus di stop dulu ya videonya untuk mau nge-zoom. Ini ketinggian kita sekitar 18 sampai 20 meter kurang lebih, itu lumayan tinggi. Kalau di sini mungkin nggak terlalu tinggi mas. Oh, nggak terlalu tinggi ya? Ya, yang tadi sana. Yang kita jalan kaki kali ini paling sekitar mungkin 10 meter lah. Ya. Tapi kalau yang di tengah tadi itu yang paling kita jalan kaki itu paling tinggi. Ini kan di pinggir. Ini tadi katanya yang nggak boleh lewat yang mana? Depan tadi ya Pak ya? Tadi kan banyak proyek, kadang-kadang satu hari, kadang-kadang hari ini nggak bisa, kadang-kadang besok kan bisa gitu. Tadi itu kita udah tahu, kalau kita ojek tadi udah tahu, makanya dia minggir. Kalau orang nggak ngojek, belum tentu dia mau minggir apa nggak tahu. Kadang-kadang kan gitu. Kalau orang ojek udah tahu, orang warga korban. Berarti kira-kira tadi di sana yang Ya kemungkinan tadi nggak kemungkinan bisa ya. lewat sana. Makanya saya coba kalau nggak bisa lewat, emang anu ya mundur kita kembali lewat kampung lagi. ya, sebelah Iya. tadi itu ya. Iya, kembali ke lewat kampung tadi. Jadi sekarang kita termasuk beruntung nih. Udah Bisa. ini udah ke sebagian utara. Udah ngadap ke barat, udah mau pulang ke jalan raya. Oh, gitu. Nah, Kira-kira ada penghadangan nggak kira-kira? Di Udah tempat nggak ada. Udah nggak ada ya? ada pengurukan di bawah, Mas. Berarti kita termasuk beruntung bisa muteri full nih, teman-teman ya di episode kali ini. Oke. Jadi, teman-teman kalau ke sini insya Allah kalau ini hampir mulai tengah 10 tadi. Cuma gini Mas, kalau kita keliling, misalnya teman-teman nggak ada waktu cuma setengah jam, kita juga bisa melayani setengah jam. 1 jam juga. Kalau kita kan hampir karena kita ngambil gambar, Ya. kita hampir mulai tengah 10. Nah, tergantung waktunya. Kalau asli ngojek pengunjung itu nggak sampai 45 menit. Kalau asli orang misalnya pengunjung pengen mau cepet 45 menit, kita bisa melayani 1 jam Full? bisa melayani. Full ya Pak ya? Iya. Misalnya kemarin itu karena ada 4 orang yang berangkat cuma 2 orang. Cepetkan Mas, saya cepetkan, nggak sampai kira-kira 45 menit.
ngambilnya gambar cepat gini, sepintas. Jadi kita tergantung sama pengunjung itu ya. Karena ini kita ngambil gambar teman-teman ya, biar bagus. Nanti insya Allah kalau bagus, insya Allah kalau viral ya, semoga ya viral. Karena nanti bapak yang langsung diserbu. Namanya saya Bapak Puju. Puji nanti ya, nanti Puji saya akan nama Pak Puju Waluyo atas Bapak Kipli. Nanti saya akan tulis nomor deskripsinya di deskripsi nanti ya. Nanti aja. Silakan hubungi sendiri. Ini proyek mulai dari tadi banyak sana nguruk di bawah Mas. Ini kita nggak ganggu ke bawah ini. Tadi kan kita naik tuh banyak truk masuk sini. Iya. Kalau yang sebelah timur lain CP lagi. Ini nguruk sebelah sini. Ini truk dari barat. Kalau truk itu yang masuk sana truk dari timur. Ini masuk ke dan tinggal separuh. Pasir. Kita ada masjid. Nah ini sudah dipakai teman-teman. Sudah tenggelam di separuh. Ini masih kelihatan karena di pinggir. Kalau di sini juga kan atas kelihatan. Keliling itu sekitar 20 kilo ya Pak ya? Sekitar 15 sampai kira-kira hampir 20 kilo. 15-20 kilo. Ya, kalau kita ngambil posisi yang tadi itu bukan separuh, itu ya kita seperempatnya lah. Kalau yang kita jalan kaki tadi itu seperempatnya bukan separuh itu. Kalau separuh sampai pos pantau tadi mungkin separuh itu, kira-kira segitu. Biasanya kalau yang orang pilih separuh tuh putar balik dan langsung pulang lewat jalur yang sama. Jadi kita mohon maaf, nggak ada seberapa jam putar balik udah. Iya. Itu biasanya yang harganya tadi itu. Itu kan udah jalan raya Mas. Di depan ada jalan raya. Iya. Jadi kita ini kan pengurukan juga. Kali ini lain. Ini kalau teman-teman ini tahu rumahnya Ria Valen. Ini siapa? Ria Valen. Ria Valen. Iya, ini kan Sidoarjo juga. Iya, rumahnya sebelah utara. Ini kan rumahnya juga ini juga. Kalau rumahnya kan sebelah utara tuh. Tapi tenggelam nggak ya? Belum. Masuk ke peta ganti rugi nggak? Sebenarnya belum. Di luar peta itu. Di luar peta ya? Iya. Tapi sampai sekarang masih ditempati rumah? Masih itu, belum masuk apa-apa. Ternyata Via Valen orang Porong. Iya, orang Tanggulangin. Orang Tanggulangin. Kalau yang Porong itu Doyok Pelawak. Ya? Rumahnya tadi yang ada sekolahan tadi. Doyok Pelawak. Tenggelam nggak yang? Enggak, tapi udah dibongkar semua. Yang kita tadi ada seperti kolam-kolam sebelah selatan. Ini ada torus. Ini udah jalan raya teman-teman. Ini beneran ya teman-teman bisa lihat. Ya jangan ngojek, Mbak. Keliling ini, ngojek. Terus jangan ngojek turis sih. Ini jalan raya. Ya, kalau itu sebelah barat jalan sana. Termasuk yang kena peta terdampak sama pemerintah. Seberang jalan? Seberang barat jalan itu, mohon maaf, itu dana talangan, dana dari pemerintah langsung, dana APBN. Kalau kami sebenarnya dulu dana tahu jalannya Bakri sempat macet berapa tahun, 5 tahun berapa. Jadi kita pembayar sempat macet beberapa tahun. Kalau di luar peta itu memang lancar karena dana APBN langsung, negara yang bayar. Akhirnya kami didanai dana talangan pemerintah waktu pemerintahan Pak Jokowi tahun 2014 mungkin kita mulai ada pelunasan itu.
Tamu. Tiba-tiba aja kita orang. Kita akan sesi wawancara di sini Saya ya. juga kadang ngojeknya di sini. Kalau kita nanti ke selatan sana, ini kadang kampung ngojek juga. Oke, kita akan pilih tempat di sini wawancara. Tempatnya dramatis seperti korban-korban bener. Oke ya, saya akan pakai kamera satunya dulu.